Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, pastinya baik ya. Baiklah, jumpa lagi dengan saya, Ibu Rita Ningsih Sujoko, masih dalam saluran layanan bimbingan konseling online yang membahas beragam tema menarik terkait 4 bidang bimbingan dalam bimbingan konseling. Kali ini saya akan mengupas sebuah tema tentang mengenal dan menggali potensi diri. Mengapa tema ini penting? Karena ternyata masih banyak remaja atau siswa yang belum mengenali potensi yang dimiliki dalam dirinya. Hal ini bisa menjadi kendala dalam pengembangan prestasi belajar di sekolah dan juga pengembangan karir di masa depan. Untuk itulah mengapa kalian wajib menonton materi dan paparan dari layanan ini agar di kemudian hari kalian bisa mensiasati apa saja yang perlu kalian persiapkan dalam rangka mengenal dan menggali potensi diri. Selamat menyaksikan dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Bu Rita sampaikan di awal, bahwa tema layanan bimbingan klasikal kita kali ini adalah tentang mengenal dan menggali potensi diri. Seringkali kita mendengar pertanyaan yang ditujukan untuk diri kita atau juga untuk orang lain. Kamu itu sebenarnya punya potensi, tapi kenapa prestasi kamu tidak sesuai dengan potensi yang kamu miliki? Atau seperti ini, potensi kamu itu luar biasa, kamu hebat, kamu bisa menggali potensimu sehingga mendukung prestasi belajarmu. Banyak hal kita dengar terkait tentang potensi diri. Bukan hanya 2 hal pertanyaan seperti yang sudah Bu Rita sebutkan sebelumnya ya. Tentu kamu masih tahu atau masih ingat apa saja yang pernah orang sampaikan atau kalian bahkan mungkin menyampaikan hal tersebut kepada teman lainnya. Sebenarnya kalau berbicara tentang potensi diri, itu kaitannya dengan mengenali diri sendiri. Mengenali apa sih sebenarnya konsep diri yang kita miliki. Untuk itu, mengapa kita ambil tema mengenal potensi diri kali ini? Tujuannya adalah agar kita semua agar kalian sebagai siswa MTS 6 Bantul dapat mengenal potensi diri serta berusaha menggali potensi tersebut untuk meraih sukses di masa depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan potensi diri yang positif itu mampu mendukung karir kalian di masa depan, juga prestasi belajarmu di sekolah. Sebelum anak-anak mengikuti layanan bimbingan klasikal, Bu Rita ingin mengajak anak-anak sekalian untuk mengikuti ice breaking dulu. Ya, kita nanti main yang seru-seruan di sini. Kita tebak gambar dulu yuk. Seperti apa? Kita ikuti saja, oke? Nah, ini dia seru-seruan kita. Sebelumnya, pernahkah kalian lihat gambar ini? Oke, ada yang sudah pernah lihat ya? Yang sudah pernah lihat, oke, silakan disimak saja. Untuk yang belum pernah melihat, ini di sini Bu Rita ingin kalian bisa menemukan lebih dari 10 binatang pada gambar di atas. Aduh, seru ya. Oke, silahkan kalian cari 10 gambar binatang yang ada dalam sebuah gambar ini. Coba perhatikan dengan teliti. Ya, sudah? Sudah kalian temukan 10 gambarnya? Oke, baiklah. Kita cocokkan apakah gambar yang kalian temukan ada 10 atau bahkan lebih dari 10. Oke, baiklah. Setelah kalian mengamati gambar yang sudah Bu Rita tampilkan, kini saatnya kita mencocokkan berapa banyak gambar binatang yang sudah kalian catat atau kalian ketahui. Ada tidak ya yang lebih dari 10 gambar? Oke, sama-sama kita cek bersama ya nak. Ada gambar ikan, ada gambar burung,
Kemudian ada ikan kecil di bagian mata, ada penyu atau kura-kura di bagian telinga, kemudian ada keledai, ada tikus yang paling bawah sendiri ini, tikus, kemudian ada kucing, ada anjing, ada nyamuk, ada hewan nyamuk, kemudian ada juga ular. Kemudian tentu saja ada gajah. Iya, ada berapa itu tadi? Iya, untuk yang bisa menjawab lebih dari 9 nama hewan, hebat. Kemampuan bekerja otak kanan kamu sudah baik. Untuk anak-anak yang belum menjawab atau kurang dari 9 jawaban, kemampuan mengolah data di otak kanan kamu belum bekerja dengan baik. Tandanya kalian harus lebih fokus dalam mengamati sesuatu. Baiklah, kita kembali lagi kepada tema pembahasan kita di awal tentang menggali dan mengenali potensi diri. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia meskipun mereka kembar sekalipun tidak ada yang sama persis, baik itu sikap, karakter, perilaku, atau potensi yang dimiliki. Masing-masing individu dilahirkan unik satu sama lain. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Terkadang, seseorang itu merasa sudah mengenali dirinya, sudah memahami dan mengerti karakternya. Namun sesungguhnya, banyak hal atau banyak orang yang belum betul-betul mengenali kelebihan, kekurangan, serta potensi yang dimilikinya. Akibatnya apa? Banyak yang juga belum mampu berkembang atau belum mampu berprestasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan, kita bisa melihat sejumlah potensi itu dari diri kita maupun dari diri orang lain. Mudahnya kita mengenali potensi yang dimiliki orang lain ya, kita lebih mudah melihat atau memandang, menilai seseorang ketimbang kita mengenal atau memandang diri kita sendiri. Sering kita melihat seseorang itu pandai berbicara, terus kemudian kita berkomentar, wah kamu itu kalau suruh bicara jago sekali, kamu pandai berdebat, kamu pandai membawa diri di forum resmi. Atau ada juga kamu yang ketika melihat temanmu yang gugup ketika disuruh maju di kelas, kemudian kamu menjawab, cuman begitu saja kok malu, itu kan hal biasa. Nah, kadang-kadang kita mudah mengenali atau memberi komentar kepada orang lain seperti itu. Tapi bisakah kita mengenali diri kita? Apakah kita sudah mampu tampil percaya diri di dalam kelas? Apakah kita mampu membuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa, bahwa kita mampu berprestasi sesuai dengan potensi yang kita miliki. Seandainya ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan pemimpin yang baik, ada juga seorang guru yang diberi kemampuan mampu mengolah kelas dan menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Namun, di satu sisi, terkadang ada juga siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Nah, ini dia. Jadi, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah ya. Ini kalau kalian lihat pertama kali, apa kesan yang kalian terima? Apakah sekedar orang berdiri membawa tumpukan buku? Nah, ada yang mungkin berpendapat seperti itu. Ada yang pendapatnya seorang laki-laki membawa tumpukan buku-buku tebal. Wah, orang ini kuat sekali. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang memandang ini, wah ini pasti seorang mahasiswa atau pelajar yang memiliki kemampuan intelijensi yang baik.
karena dia telah atau baru atau mau mempelajari buku-buku yang tebal seperti itu. Wah, ini pasti orang pintar ini, habis belajar bukunya, kemudian hasil yang sudah ia pelajari ditunjukkan kepada orang lain. Nah, ini potensi-potensi memahami sebuah gambar itu juga terkait dari kemampuan berpikir seseorang. Ini yang perlu kita pelajari ya nak ya. Jadi apa potensi yang sesungguhnya yang kalian miliki? Macam-macam potensi diri manusia. Hal ini penting kita ketahui dalam rangka mengetahui potensi sejenis apa atau tipikal yang mana potensi yang kalian miliki. Di sini macam-macam potensi diri terbagi menjadi 5 macam, yaitu terkait dengan potensi fisik atau psikomotorik. Orang yang memiliki kemampuan psikomotorik atau potensi fisik ini cenderung orang yang memiliki kekuatan mengarah kepada fisikal. Jadi seorang binaragawan, seorang atlet ya secara umumnya itu memiliki potensi fisik ini. Yang kedua adalah potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Orang yang memiliki potensi seperti ini mengarah kepada intelektual atau kepandaian berpikir dari yang mereka miliki. Biasanya orang ini sering atau suka menghabiskan waktunya dengan membaca buku, mempelajari hal-hal yang baru, suka bereksperimen, itu potensi mental intelektual. Yang ketiga adalah potensi sosial emosional atau emotional quotient. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti ini pandai bergaul, pandai bersosialisasi, bicara di depan di muka umum, kemudian mereka mampu menguasai diri di tengah banyak orang, kemudian pandai mempertahankan pendapat. Orang-orang yang berkemampuan seperti ini biasanya adalah seorang lawyer atau pengacara ya nak ya. Yang keempat adalah potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Di sini adalah maksudnya adalah potensi yang mengarah kepada hal-hal religiusitas ya, yang berbau spiritual. Jadi kemampuan religi seseorang itu dalam mempelajari nilai-nilai ajaran agama, kemudian mengembangkannya. Kemudian ini masih ada kaitannya sebenarnya, potensi mental spiritual ini berkaitan dengan sosial emosional. Jadi seorang dai yang mampu memberikan atau mengembangkan syiar agama kepada orang lain, dia memiliki kemampuan mental spiritual sekaligus sosial emosional. Yang terakhir adalah potensi daya juang. Potensi daya juang di sini ini kaitannya dengan semangat bekerja. Jadi orang yang memiliki potensi seperti ini adalah tipe-tipe orang yang tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Ketika dia gagal, dia akan mengulangi untuk kedua kalinya, bahkan sampai kesekian kalinya sampai dia berhasil. Tipe-tipe seperti ini cenderung bersemangat dalam melakukan aktivitas apapun. Sekarang, tipe yang manakah yang kalian miliki? Potensi apa yang kalian miliki? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dengan mengetahui, oh ternyata saya berpotensi di mental intelektual. Nah, ini tugas kalian mengembangkan, menggali kemampuan ini agar mampu mendukung karir dan juga prestasi belajar kamu di sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mampu menggali potensi diri. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan dalam rangka tugas kalian menggali potensi diri yang kalian miliki. Yang pertama adalah tentang percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda, akan tetapi tidak menghilangkan potensi tersebut.
Maksudnya bagaimana? Nah, di sini contohnya Bu Rita sampaikan, misalnya saja seseorang yang memiliki bakat potensi ke arah musik. Dia pintar menyanyi, suaranya bagus, kemudian dia bisa menguasai tangga-tangga nada, dia bisa menguasai beberapa alat musik. Suatu hari dia ingin mengikuti sebuah kompetisi eh, lomba musik ya. Kemudian ketika saatnya dia tampil di muka umum, dia kurang memiliki rasa percaya diri yang baik, sehingga ketika dia maju, namanya dipanggil, karena rasa percaya diri yang kurang baik tersebut, suara yang ia miliki tidak maksimal. Kemudian gaya atau penampilannya menjadi kaku. Nah, ini dia mengurangi penilaian para juri. Meskipun kelemahannya tersebut, rasa tidak percaya dirinya tersebut tidak menghilangkan kemampuan atau potensi menyanyi yang sesungguhnya yang dia miliki. Yang kedua adalah hobi dan minat. Seseorang yang memiliki hobi atau minat yang terhadap sesuatu, kemudian lantas dia berada dalam posisi sebuah pekerjaan yang mendukung hobi tersebut, maka sudah pasti akan menghasilkan sebuah kolaborasi yang cantik ya. Misalnya saja seseorang diberi kemampuan untuk mengukir, kemudian dia pintar membatik, kemampuannya di bidang seni. Kemudian lantas dia diminta untuk mengajar di sebuah pusat pelatihan, balai pelatihan untuk sebagai guru seni, mengajarkan bagaimana membatik, mengukir dan sebagainya. Wah, seseorang ini akan melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin karena sesuai dengan jiwa, panggilan hatinya, panggilan nuraninya di arah seni tersebut. Beda halnya dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seni namun dipaksa untuk mengajarkan seni, tentunya itu akan kesulitan sekali dalam melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah faktor yang mampu menggali potensi diri adalah tentang pergaulan. Di sini pergaulan kalian dengan teman-teman yang mendukung potensi kalian tentunya akan makin menyuburkan potensi yang kalian miliki. Namun sebaliknya, apabila kemampuanmu misalnya kamu itu sebetulnya berpotensi dalam bidang bahasa, kamu mampu bercakap-cakap atau berpidato, memiliki kosakata yang luas, memiliki kosakata dan kemampuan berbicara di depan umum dengan baik. Tapi kamu tidak melatih kemampuanmu ini dengan bergaul dengan teman-teman yang memang memiliki kemampuan juga dalam berbicara. Misalnya katakanlah itu berbicara bahasa Inggris. Kamu tidak sering melatih kemampuanmu ini, tapi kamu justru berkumpul dengan anak-anak yang putus sekolah, yang mainnya sampai larut malam, yang tidak suka atau tidak mau belajar dengan tertib, sehingga kemampuanmu dalam mengolah kata bahasa Inggris menjadi terganggu. Yang seharusnya kamu bisa lancar, kamu seharusnya bisa menguasai lebih banyak kosakata, itu menjadi tidak maksimal lagi. Untuk itu, pemilihan teman dalam bergaul itu sangatlah penting dalam menggali potensi diri yang kalian miliki. Baiklah, yang terakhir di sini akan kita bahas tentang tips menggali potensi diri. Bu Rita merangkum ada 10 hal yang perlu kalian lakukan dalam rangka menggali potensi diri kalian. Yang pertama, cari tahu apa impian kamu dan tujuan serta target yang akan kamu capai. Ini penting ya untuk mengukur atau mengikuti ke arah mana yang akan kamu jalani. Tunjukkan bahwa kamu punya target, kamu hendak apa. Ini yang perlu kamu perhatikan. Jangan nanti kamu berjalan, bersekolah tidak sesuai dengan target apa yang kamu harapkan. Kamu ingin menjadi seorang ahli bahasa atau pintar dalam bahasa Inggris, tapi kamu malah justru masuk ke
jurusan tata boga. Nah, ini tentunya kamu belum memiliki target yang tepat atau belum memiliki langkah yang tepat. Yang kedua adalah ketahui apa yang kamu sukai. Sebenarnya kamu sukanya apa? Minatnya apa? Nah, ini yang perlu kalian kembangkan. Kalau kamu sudah mengenali dirimu, kamu sudah tahu apa yang ingin kamu lakukan, insya Allah kamu akan lebih mudah mengarah kepada tujuan yang kamu harapkan. Yang ketiga, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Coba nak, kalian ambil sobek kertas atau ambil buku tulis, kemudian kalian tulis 10 hal tentang kelebihan dan kekurangan kamu. Cobalah. Dengan kamu banyak menuliskan di sana, semakin banyak hal yang kamu tuliskan, berarti kamu juga semakin mengenali diri kamu. Tapi sebaliknya, ketika kamu ingin menulis, kelebihan saya apa ya? Aku kok gak tahu ya? Nah, apa ya sesungguhnya kelebihan saya? Kamu bingung mencari jawabannya. Ini tanda-tanda bahwa kamu ternyata belum mengenali diri kamu. Ini bahaya loh ya. Yang keempat adalah berani menghadapi kegagalan. Perlu kalian ketahui ya nak ya, orang-orang sukses yang kalian kenal selama ini, dia tidak instan mendapatkan kesuksesan tersebut, tapi mereka juga mengalami beberapa kali kegagalan. Ya, seorang pemilik Kentucky Fried Chicken ya, kalau kamu pernah dengar kisahnya, itu sudah viral gitu ya, bahwa pemilik KFC ini awalnya adalah seorang mantan tentara di Amerika sana. Kemudian ketika dia pensiun, dia ingin membuka sebuah usaha. Namun berkali-kali dia membuka usaha dalam rangka mengisi masa pensiunnya, dia banyak menemukan kegagalan. Sampai pada suatu ketika dia mencoba menjual ayam goreng, kemudian ternyata usahanya tersebut berhasil. Ternyata larisnya luar biasa sampai banyak outlet atau cabang-cabang yang sekarang kita lihat marak di berbagai negara, begitu juga dengan Indonesia. Siapa yang nggak tahu KFC? Nah, itu dia. Jadi jangan takut menghadapi kegagalan, karena kegagalan sesungguhnya adalah sukses yang tertunda. Yang kelima, jangan takut untuk berbeda. Ketika kamu merasa, saya nggak sama dengan dia, kalau dia itu kan bagus, mejanya bagus, punya alat lukis yang bagus, kalau saya alat lukis saya sederhana, saya pasti kalah. Nah, ini dia, ini yang perlu kalian perbaiki. Jangan takut untuk berbeda, biarkan saja. Ketika mereka memiliki fasilitas yang menurut kamu luar biasa, belum tentu kamu tidak bisa atau tidak bisa menyamakan mereka dengan kemampuan yang kamu miliki. Kamu harus percaya diri bahwa kamu pasti bisa. Nah, ini dia, ini kaitannya dengan pembahasan sebelumnya tentang percaya diri ya. Jadi jangan takut untuk berbeda. Selanjutnya yang nomor 6 adalah memiliki motivasi yang kuat. Motif atau tujuan. Nah, ini harus kalian tekankan dalam dirimu masing-masing, bahwa kalian ketika ingin mencapai sesuatu harus memiliki motivasi yang kuat. Ketika kamu memutuskan untuk mendaftarkan diri kamu menjadi seorang anggota Polri atau TNI, nah, motivasi seperti ini yang harus kalian miliki. Berarti dari sekarang saya harus menghindari merokok, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Nah, kemudian insya Allah semua itu akan sejalan dengan tujuan yang kamu ingin capai. Yang ketujuh, buatlah daftar pencapaian target. Kalau tadi Bu Rita menyampaikan untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan kamu, di sini kamu harus membuat daftar pencapaian target. Target-target apa saja yang harus kamu capai. Begitu. Ketika ingin mendaftarkan diri kalian menjadi seorang anggota polisi atau TNI, berarti target saya adalah tinggi saya paling tidak harus sekian.
saya harus bisa berenang. Kemudian saya harus bisa baris berbaris. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Saya harus bisa berenang, berarti saya harus banyak berlatih berenang. Saya harus bisa baris berbaris, maka ketika ada ekstra baris berbaris di sekolah, ikutilah dengan baik agar menjadi dukungan dalam mencapai target kamu itu. Yang kedelapan, hindari membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ketika kamu mencoba membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, maka disitulah kamu mulai mengurangi kualitas dirimu dalam mencapai target atau tujuan kamu. Percaya diri, ini salah satu dari wujud apa yang tadi sudah saya sampaikan lagi ya, tentang percaya diri. Orang yang percaya diri tidak akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia akan tampil prima, tampil percaya diri di muka umum atau tampil percaya diri dalam segala hal. Yang kesembilan adalah perluas wawasan Anda. Nah, ini ketika kamu merasa saya cukup belajar lewat buku saja, Bu. Saya sudah membaca di rumah, Bu. Nah, ini belum maksimal, Nak. Bahwa belajar itu tidak selalu dari buku yang kalian dapatkan. Kalian masih harus menambah wawasan kamu. Lewat apa? Lewat media televisi, koran, internet. Nah, ini perbanyak wawasan kamu dengan hal-hal yang di luar sana. Tentunya dengan cara-cara yang positif. Yang terakhir, yang ke-10 adalah bergabung dengan komunitas yang positif. Ini tadi terkait dengan pergaulan. Jadi sebaiknya bertemanlah dengan anak-anak yang memang positif ketika memiliki semangat belajar tinggi. Nah, itu carilah teman dengan anak-anak yang memiliki semangat tinggi dalam belajar, anak-anak yang memiliki disiplin tinggi dalam mengikuti kegiatan sekolah. Jangan anak yang memiliki disiplin yang rendah, yang sedikit-sedikit ingin membolos, sedikit-sedikit ingin main ke kantin di sela-sela jam belajar. Nah, ini ya, tidak apa-apa dibilang cupu atau culun gitu ya, karena kamu dianggap takut untuk melanggar disiplin. Tidak apa-apa, Nak, tapi kamu berada di koridor yang tepat. Berada di koridor bahwa menjaga kedisiplinan dan menjaga tata tertib itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi tidak perlu khawatir untuk tidak bisa bergabung dengan komunitas yang seperti itu. Tidak apa-apa, gitu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, telah kita dengarkan bersama paparan layanan bimbingan klasikal dari Bu Rita tadi tentang menggali dan mengenali potensi diri. Sudah kita ketahui bersama tentang faktor-faktor dari potensi diri, kemudian macam-macam potensi diri, dan tips dalam menggali potensi diri. Harapan Bu Rita, kalian bisa mengambil kesimpulan dan juga manfaat dari apa yang telah dipaparkan. Dengan mengetahui potensi diri yang kalian miliki, kalian bisa mengembangkan hal tersebut dalam rangka mendukung prestasi belajarmu di sekolah. Terima kasih sudah menonton dan juga menyimak tayangan ini. Demikianlah paparan materi tentang mengenal dan menggali potensi diri. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga dengan melihat tayangan ini, kalian lebih mengenal diri kalian dan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dalam paparan materi layanan bimbingan konseling lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.